melalui kebenaran firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, sehingga sungguh-sungguh firman-Nya pagi hari ini menjadi bagian kekuatan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau sudah mengutus anak-Mu turun ke dunia ini untuk bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak lagi mendengar kebenaran firman-Mu melalui pengantara para nabi-Mu, para rasul-Mu. Kami boleh langsung mendengar dari surga kebenaran itu. Oleh karena itu saat yang indah ini, Roh Kudus, Engkau membuka hati kami lebar-lebar. Engkau menguasai setiap pikiran kami. Dan saat ini, setiap hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan
dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian saudara-saudara, sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman ini dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini, saat kita boleh merayakan Natal, kita boleh bersyukur bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Dan kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, sebelum nanti lupa, saya menyampaikan selamat hari Natal. Damai sejahtera Allah ada di dalam kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan berjudul Firman Itu Menjadi Manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan kembali membaca bagian dari ayat 14 ini bersama-sama sebelum kita renungkan. 3, 2. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menceritakan satu tradisi dalam satu gereja di mana setiap Natal anak-anak sekolah minggu biasanya ada 3 wakil yang akan menyerahkan hadiah Natal secara khusus untuk Bapak Pendeta. Yang pertama, anak sekolah minggu yang maju bernama Anton. Dia menyerahkan kotak kecil kepada Pak Pendeta, dan Pak Pendeta menerimanya. Sambil tersenyum, Pak Pendeta ini menerima pemberian dari Anton untuk menunjukkan betapa sukacitanya menerima hadiah itu. Dan Pak Pendeta ini tahu bahwa Anton ini orang tuanya punya toko yang jualan coklat. Nah, oleh karena itu
Pak Pendeta sambil memegang hadiah dari Anton ini, Ton, ini isinya pasti permen coklatnya. Karena Pak Pendeta tahu bapakmu itu jualan coklat. Loh, kok Pak Pendeta tahu ya? Begitu Anton ini terkejut. Namun Pak Pendeta cuman mesam-mesem saja, saudara. Kemudian gantian anak yang kedua yang bernama Budi ini membawa sebuah kotak yang agak panjang. Ketika Pak Pendeta ini menerima hadiah Budi, Pak Pendeta ini ingat kalau bapaknya Budi ini penjual bunga. Oleh karena itu kemudian Pak Pendeta ini sambil memegang kotak yang diberikan oleh Budi ini, dia mengatakan kepada Budi, terima kasih ya Bud ya. Pasti isinya ini rangkaian bunga yang indah. Kemudian Budi melongo. Loh, kok Pak Pendeta tahu ya? Akhirnya anak yang ketiga yang bernama Charlie ini datang membawa sebuah kotak yang cukup besar. Dan nampaknya si Budi ini agak kesulitan untuk membawa kotak yang besar itu. Sehingga Pak Pendeta ini mengulurkan tangan, menolong untuk membawakan kotak yang besar itu. Dan pada saat Pak Pendeta ini menyentuh kotak yang besar itu, saudara, tangan Pak Pendeta ini merasakan ada hal yang membuat tangannya itu basah. Seakan ada air yang mengalir. Kemudian Pak Pendeta ini ingat, bukankah bapaknya Anton ini, Charlie ya? Tak kira wis ngantuk. Diceritani biasanya ngantuk. Charlie ini, bapaknya ini kan importer anggur. Pasti ini isinya botol anggur yang banyak. Nah, oleh karena itu, saudara, langsung pada waktu itu Pak Pendeta ini ya merasa, wah pasti yang basah-basah di tangan ini pasti anggur luar negeri, anggur nomor 1, anggur yang enak. Langsung saudara, ya karena saking nafsunya Pak Pendeta ini langsung diincipi saudara, ya tetesan cairan yang dari dus itu tadi. Wah ini anggur nomor 1 ini, sambil dijilat begitu. Nah, kemudian dia ungkapkan kepada si Charlie ini, saudara. Charlie, terima kasih ya untuk hadiah yang istimewa di hari Natal ini. Dan aku tahu, ya, karena bapakmu ini yang menjual anggur yang diimpor dari luar negeri, pasti anggur ini enak sekali. Dan aku sudah mencicipi dengan menjilatnya tadi. Oleh karena itu, terima kasih ya Charlie ya. Namun saudara, Charlie ini malah terkejut. Hah? Gimana sih Pak Pendeta ini? Loh, memangnya kenapa Charlie? Pak Pendeta, coba dibuka dulu hadiah ini. Ya,
ini bukan anggur. Tapi ini, sambil membuka, ya si Charlie, ini anjing kecil. Tadi itu ketiduran terus pipis, Pak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang namanya asumsi. Ya. Ini yang namanya dugaan yang menjadi dasar orang itu berpikir. Seperti kayak Pak Pendeta tadi. Ya, karena Anton itu bapaknya jualan coklat, pasti hadiahi coklat. Tapi ternyata saat Pak Pendeta ini berasumsi, menduga bapaknya Charlie itu jualan anggur yang dari luar negeri, jebule pipise wow. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini, itulah yang dibuat oleh Yohanes ya, untuk memberikan respon, untuk memberikan tanggapan terhadap asumsi, terhadap dugaan yang keliru pada saat itu. Karena apa, saudara? Karena pada saat itu ada dua pemikiran yang sangat menguasai, yang sangat mendominasi manusia saat itu. Yang pertama adalah pemikiran Yunani, di mana orang-orang Yunani itu punya prinsip berpikir bahwa Allah itu transenden, Allah itu jauh, ya, Allah itu tidak bisa kita raih, sehingga Allah itu terpisah dengan dunia ini. Allah adalah roh yang kudus, dan dunia ini, manusia termasuk di dalamnya ini, hakikatnya adalah materi yang jahat. Sehingga tidak mungkin yang kudus dengan yang jahat itu bersatu. Tidak mungkin, saudara. Karena Allah non jauh di sana, terpisah dari dunia. Sehingga karena pemikiran yang seperti itu, saudara, maka orang-orang Yunani ini menggunakan kehidupan mereka ini dengan bebas, sakarepe dewe. Apapun yang kita lakukan boleh, ya. Mau ngedrak, mau seks bebas, sakarepmu. Tapi apa? Tanggungan dewe. Akibatnya ditanggung sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah satu gambaran di mana Allah itu tidak hadir di dalam kehidupan manusia. Allah jauh dari manusia. Allah tidak hadir. Sehingga hidup kita sehari-hari tanpa kehadiran Allah. Nah, itu
Itu cara berpikir orang Yunani. Ya. Nah, yang kedua saudara, ada cara berpikir yang berbeda, yaitu pemikiran Yahudi. Kalau Yunani itu Allah itu jauh di sana, tapi bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, Allah itu imanen. Allah itu dekat. Ya. Nah, inilah yang dipercayai oleh orang-orang Israel. Mereka mempunyai kenangan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa mereka, yang dilambangkan dengan kemah Allah atau tabernakel, atau juga yang dilambangkan dengan bait Allah yang ada di Yerusalem, di mana di sanalah Allah itu hadir di tengah-tengah umat Israel. Namun saudara, kedua bangunan ini, baik tabernakel dan bait Allah, itu semuanya sudah musnah. Semuanya sudah tidak ada. Sehingga tidak ada lagi tanda-tanda Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga pada saat itu bangsa Israel sebelum kelahiran Tuhan Yesus diliputi dengan satu pertanyaan. Apakah Allah, apakah Yahweh itu masih hadir dan menyertai kita? Bangunan di mana Allah itu hadir sudah tidak ada. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan besar umat Allah pada waktu itu. Dan inilah yang coba dijawab oleh Yohanes di dalam Injilnya di pasal yang pertama. Di awal Injilnya ini, Yohanes ingin menekankan satu hal yang sungguh amat penting. Mari saudara kita perhatikan di dalam ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Dengan ungkapan ini, saudara, Yohanes tidak sekedar ingin menjawab pertanyaan apakah dia hadir seperti di dalam tabernakel dan bait suci. Tidak, lebih dari itu. Firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Ini menunjukkan Allah yang maha kuasa, yang maha besar itu mau hadir di dalam keadaan yang paling rendah di dalam strata hidup manusia. Allah yang kuat, yang maha kuat itu mau hadir di dalam kelemahan, di dalam kerentanan. Wow. Seakan-akan jawaban ini memukul telak dua pemikiran yang tidak pernah dipikirkan oleh Allah. Pikiran Yunani dan pikiran Yahudi. Dan seterusnya. Yohanes katakan, dan diam di antara kita.
dan diam di antara kita. Saudara, kata diam itu di dalam bahasa Yunani berasal dari kata sekinah. Kita menyebutnya sakinah. Artinya diam, saudara. Allah yang perkasa itu mau menjalani hidup yang rentan dan lemah itu untuk tinggal di dalam kemah. Allah yang ada di hadiratnya yang tinggi dan kudus itu mau turun membuat kemah di tengah-tengah manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita melihat sekinah Allah. Glory of God itu ada di dalam kemah. Dan di dalam pemandangan sang penginjil Yohanes, seakan-akan kemah ini menunjukkan gambaran yang diberikan oleh Yohanes. Semacam perkemahan yang di dalamnya saudara dan saya ada. Dan di sanalah kita diajak untuk melihat apa yang dilihat oleh Allah di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kemah inilah sekinah Allah, kemuliaan Allah, glory of God itu nampak. Dari dalam kemah ini, seperti diungkapkan oleh Yohanes, memancar terang yang menyinari dunia ini, saudara. Oleh karena itu, mari kita akan belajar dari sekinah Allah, dari kemah Allah ini. Paling tidak, saudara, ada 4 hal yang boleh kita pelajari di dalamnya. Yang pertama, saudara, Tuhan tinggal di sini, di dalam kemah, dalam keadaan yang sangat hina. Karena apa? Seperti para gembala, saudara, yang diam di dalam kemah-kemah saat mereka menjaga kambing domba mereka. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mau seperti gembala yang hina. Gembala adalah satu golongan manusia yang disingkirkan. Mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tidak suci. Mereka tidak pantas untuk masuk di dalam bait Allah. Mereka tersingkirkan, terpinggirkan. Dan Yesus mau untuk menjadi yang hina, yang terpinggirkan seperti gembala. Dan oleh karena itu, saat ini saudara, apabila itu keadaan saudara, Yesus bersama-sama dengan saudara. Dan inilah berkat Natal yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, di situ kita bisa melihat satu gambaran yang indah. Bagaimana kedudukan Tuhan Yesus saat ada di dalam kemah ini sebagai prajurit.
Karena apa? Karena para prajurit kalau mau maju berperang, saudara, mereka tidak akan tinggal di barak. Mereka akan tinggal di mana mereka nanti akan menghadapi musuh-musuh dan siap untuk bertempur. Dan oleh karena itu, yang namanya tenda yang ingin diungkapkan oleh Yohanes ini adalah tenda yang senantiasa terbuka, bukan tenda yang tertutup, di mana prajurit itu siap untuk maju berperang dan mengalahkan musuh. Dan itulah saudara yang sejak dulu kala, sejak awal Allah sudah menyatakan perang terhadap setiap keturunan ular. Saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 3. Dan disinilah saat Tuhan mendirikan tendanya, Dia juga menaikkan panji-panjinya, siap untuk maju bertempur dan mengalahkan iblis, mengalahkan ular tua itu, mengalahkan sang pendusta itu. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan dan memperoleh kerajaannya. Itulah berkat Natal yang kedua, saudara. Yang ketiga, kemuliaannya diam di dalam Kristus. Tadi saya menjelaskan, pada saat zaman Israel ada di padang gurun, kemuliaan Allah itu turun di tengah-tengah bangsa itu. Saudara ingat yang api, tiang awan? Yes. Itu kemuliaan Allah. Itu sakinah Allah. Demikian juga saat bait suci itu dibangun, Allah juga hadir di sana. Bahkan kan cuma hadir kadang cuma 1 tahun sekali di hari perdamaian. Di mana satu imam yang boleh masuk ke ruang maha suci, dia hadir di antara 2 kerub. Namun saat Tuhan Yesus mendirikan tenda itu di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, saudara, kemuliaan itu sudah ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Engkau tidak perlu lagi mencari kemuliaannya. Aku mau berglori di tempat sana karena kemuliaan Allah turun di gereja sana, di gereja sini, di tempat sana, di tempat sini. No. Dia ada di antara saudara. Dia ada di dalam saudara. Sehingga saat saudara berhubungan dengan Allah, tidak perlu lagi ada nabi sebagai pengantara. Engkau bisa ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan tanpa tedeng aling-aling. Karena apa? Tirai itu sudah sobek. Ruang Maha Kudus di mana Allah itu bertata sudah terbuka. Kapanpun saudara mau menikmati hadiratnya, kemuliaannya, sakinahnya, silakan. Saudara, inilah berkat yang ketiga. Dan berkat yang terakhir, saudara, yang keempat. Di situ diungkapkan bahwa kediamannya, tendanya di antara kita ini tidak selama-lamanya. Tenda ini adalah bangunan yang sementara. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya ingin mengungkapkan kebenaran ini bagi saudara. Tenda ini hanya bangunan sementara. Allah tidak tinggal di rumah yang permanen di dunia ini, tapi tinggal di rumah yang sementara. Hanya sementara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Kalau dikatakan oleh Paulus bahwa tubuh saudara ini adalah bait Allah, saudara, berarti saudara adalah rumah Allah. Tapi pahami bahwa rumah ini, tubuh ini, wadah ini hanya sementara, saudara. Nah, oleh karena itulah tidak menjadi soal bahwa saudara hidup di dalam kesementaraan di dunia ini. Namun, saudara ada di dalamnya bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Apapun yang saudara alami di dalam kemah ini, penderitaan, kesengsaraan, kehinaan, di manakah sobat setia kita? Ya, ada bersama-sama dengan kita di dalam kemah ini, saudara. Nah, oleh karena itulah, siapa yang berdiam di dalam kemah ini memastikan siapa saudara. Saat Allah di dalam Yesus Kristus diam di dalam kemah saudara, di dalam hidup saudara, saudara sudah menjadi miliknya. Saudara, inilah berkat Natal yang keempat. Aku bukan lagi di luar keluarga Allah, aku menjadi keluarganya Allah. Bahkan saudara, kalau kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di mana? Di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi saya ingin ungkapkan, kemah hidup saudara itu sementara. Kalau hidup saudara, kemah saudara ini satu saat dibongkar, dia masih tetap ada bersama dengan saudara. Amin. Dia akan menjadi sobat yang setia bagi kita, baik di dunia ini maupun di sorga. Bukankah ini janji Natal yang begitu indah, saudara? Kenapa? Dengan Allah mendirikan tenda di dunia ini, kita tidak lagi menjadi orang yang sendiri. Kita tidak lagi menjadi orang yang kesepian. Sekalipun mungkin kekasih kita sudah tidak ada, tapi kita masih bersama-sama dengan Sang Immanuel. Saudara yang dikasih Tuhan, pelukan cinta kasih-Nya tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya sobat yang setia. Sobat yang setia saat menemani kita
di dalam kelemahan kita, kehinaan kita, kerentanan kita. Sobat yang setia, yang siap menghadapi musuh-musuh kita. Sobat yang setia, yang senantiasa dekat dengan kita, sehingga tidak lagi ada penghalang di antara kita dan Allah. Sobat yang setia merangkul kita saat kita masih diberi kesempatan untuk di dunia ini. Dan bahkan dia setia sampai nanti dengan kesetiaannya yang kekal. Oleh karena itu, saudara, kita punya sobat yang setia. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus.